Shalom, selamat pagi sahabat penyuluh. Salam sehat, salam damai dan salam kasih untuk kita semuanya di pagi hari ini. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pagi. Kiranya apa yang saya sampaikan di pagi hari ini dalam firman Tuhan boleh mendukung semangat dan pengharapan kita, menambahkan semangat kita untuk tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari buka hati saudara-saudara semua untuk menerima firman-Nya di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur karena Engkau baik, karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu kami masih ada sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, menuntun setiap pendengar renungan ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan daripada Roh Kudus, itulah akan memimpin kami. Boleh kami mengerti, memahami firman-Mu, dan kami mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi hari ini firman Tuhan kepada kita dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah teguran yang mengubahkan. Saudara-saudara, tidak ada orang tua di dunia ini yang menginginkan anak-anaknya gagal, menderita. Tentunya saudara-saudara yang sedang menjadi status orang tua yang sedang menonton renungan ini tidak mengharapkan anak-anaknya, masa depan anak-anaknya berada di dalam kehancuran, hancur. Tentunya setiap kita orang tua mengharapkan anak-anak kita boleh sukses di dalam studi, dalam karir, bahkan ketika mereka berumah tangga pun mereka tetap bahagia dalam rumah tangga mereka. Dengan begitu kita orang tua berusaha memberikan perhatian, memberikan kasih, memberikan perlindungan, bahkan sering juga kita memberikan teguran kepada anak-anak kita ketika mereka dalam sikap yang salah. Semua itu adalah kasih, semua itu adalah tindakan orang tua. Semua orang tua di dunia ini melakukan hal yang sama, yaitu tetap mengasihi anak-anaknya dan mengharapkan anak-anak hidup di dalam kesuksesan di masa yang akan datang. Dalam kehidupan rohani saudara-saudara, Tuhan pun bertindak demikian. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia selalu memberikan perlindungan, penyertaan-Nya kepada kita. Dia selalu menolong kita, kemurahan-Nya senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Di sisi lain, Tuhan memberikan teguran, Tuhan memberikan ajaran kepada kita. Karena apa? Kesalahan kita, karena dosa kita, bahkan karena kita telah menyimpang dari ajaran firman Allah. Dengan begitu, Tuhan menghajar kita, Tuhan menegur kita. Seringkali teguran Tuhan itu seperti berbagai kesulitan, berbagai masalah-masalah. Di dalamnya ada sakit penyakit, ada krisis ekonomi, ada masalah di dalam keluarga, ada percecokan di dalam rumah tangga, keluarga besar, dan segala macam. Seringkali kesulitan-kesulitan itu diakibatkan karena apa? Karena kesalahan-kesalahan kita. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita. Pertama, supaya kita jerat-jerat juga, dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut tujuannya adalah untuk mengingatkan kita agar kita apa? Sadar, menyesali dosa kita, dan harus membuat sebuah keputusan agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, kunci untuk memahami teguran Tuhan, untuk mengalami teguran Tuhan, untuk menerima teguran Tuhan adalah berubah. Jadi teguran itu harus mengubahkan. Jadi kuncinya adalah di sana ada perubahan ketika Tuhan menegur kita dalam segala situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu mengajarkan kita untuk apa? Berubah. Ada sebuah pengakuan yang benar dalam diri kita bahwa kita telah salah, telah berdosa, dan kita akan berubah.
Ada sebuah keputusan yang dari diri kita untuk kita berubah dari teguran yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan begitu, Salomo mengajarkan kita di pagi hari ini, hai anakku, jangan menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu sangat baik sekali dalam kehidupan kita. Siapakah di dalam Alkitab yang tidak menerima didikan Tuhan? Banyak tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama yang selalu dididik Tuhan karena kesalahan-kesalahan mereka. Siapakah yang tidak kenal dengan Daud ketika dia berniat untuk membunuh Uria, suami dari Batseba, bahkan ketika ia menghampiri Batseba sebagai istrinya? Siapakah yang tidak kenal dengan kehidupan Salomo? Semua Tuhan tahu kesalahan-kesalahan para tokoh-tokoh yang dipilihnya. Apakah Tuhan berdiam diri atau apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Semua itu Tuhan jadikan sebagai sesuatu untuk kita pelajari. Tuhan mendidik para tokoh-tokoh itu yang dipilih Allah itu untuk mereka sadar, mereka harus berubah, mereka harus bertobat dari kesalahan-kesalahan mereka. Sebagai anak-anak di hadapan Tuhan, kita perlu menerima didikan Tuhan kita sebagai Bapa kita di surga. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Seringkali dalam rumah tangga, saya pernah jadi anak, saudara-saudara. Saya percaya juga saudara-saudara pernah jadi anak di rumah. Ya, kita seringkali bosan dengan peringatan, dengan ajaran orang tua, dan ini kesalahan setiap anak-anak. Saya masih waktu masa kecil di rumah, ya, masa-masa kecil saya selalu bosan dengan ajaran orang tua. Tapi setelah saya menjadi orang tua saat ini, setelah saya dewasa dan tidak lagi mungkin bersama dengan orang tua, saya menyadari bahwa betapa pentingnya ajaran orang tua ketika masa kecil. Karena ketika kita sudah dewasa begini, orang tua tidak punya kesempatan lagi untuk mendidik kita seperti waktu kita kecil. Karena tentu waktu kita tidak akan mungkin bersama dengan orang tua kita seperti waktu masa-masa kecil. Dengan begitu, Salomo mengingatkan kita kembali karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak-anak yang disayanginya. Artinya Salomo ingin mengajak pembaca daripada kitab Amsal ini bahwa Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang dihajarnya. Jadi ketika ada kesulitan, saudara-saudara, itu adalah tanda bukti kasih Allah kepada kita. Tuhan tidak menginginkan kita terus jatuh ke dalam dosa. Tuhan membuat masalah ada, Tuhan membuat kesulitan ada, supaya kita sadar, aku tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Biasanya ada sebab, ada akibat. Maka tentunya tidak mungkin ada masalah kalau tidak ada penyebabnya. Maka tidak mungkin ada sebuah masalah dalam keluarga kalau tidak ada penyebabnya. Tidak mungkin ada kemacetan di dalam pekerjaan kalau tidak ada penyebabnya. Maka semua itu Tuhan jadikan ada, Tuhan jadikan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kita alami seperti itu supaya kita berharap, percaya kepada Allah, berserah kepada Allah, berharap kepada Allah bahwa dalam setiap tegurannya selalu mengubahkan kehidupan anak-anaknya. Amin. Kiranya hari ini saudara-saudara saya semua, sahabat penyuluh, senantiasa berada di dalam kasih karunia Tuhan. Apapun teguran yang Tuhan berikan bagi kita, terima dengan sukacita. Itu tandanya bahwa kita tetap berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Kita tetap berpegang teguh pada kasih karunia Tuhan. Karena satu hari ini Tuhan senantiasa memimpin kita ke jalannya yang benar. Dan apapun yang kita hadapi hari ini, jadikan itu sebuah teguran yang baik, yang mengubahkan diri kita, yang mengubahkan keluarga kita, yang mengubahkan kita di tengah-tengah pekerjaan kita saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami di pagi hari ini bahwa Engkau betapa sayangnya kepada kami umat-Mu. Dengan bukti Engkau telah mengajarkan kami banyak hal dengan kasih, dengan teguran yang baik, mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan dan pedulinya Tuhan bagi kami. Tuhan, kami akui kami sering salah di hadapan Tuhan, dan setiap kesulitan yang kami hadapi seringkali membuat kami menyadari bahwa kami harus perlu bertobat. Tuhan, firman-Mu materaikan bagi kami agar firman-Mu yang berbicara teguran yang mengubahkan membuat kami berubah, bertobat dan menyesali, menyadari bahwa kami harus hidup
dalam kasih karunia. Kami serahkan hidup kami hari ini. Tuhan menolong kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat penyuluh yang telah menonton renungan ini, telah mendengarkan renungan ini bersama dengan saya di pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dalam segala aktivitas yang akan kita kerjakan hari ini. Sampai jumpa besok hari. Jika Tuhan memberikan kesehatan lebih kepada kita, tentunya kita akan kembali di channel ini untuk saudara mendengarkan renungan lagi bersama dengan saya. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani. Tuhan memberkati. Shalom.